Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mulyawati dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Baik, di sini saya akan membuat video yaitu tugas dari UTS yang mana judulnya adalah prinsip dakwah. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah surah dari Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, ajaklah mereka ke jalan Allah atau agama Islam dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik, serta berdiskusi atau bertukar pikiran yang baik, bahwasanya Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang sesat dan yang dapat petunjuk dari jalannya. Dari surah Ali Imran juga menjelaskan ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, umat Islam, kamu adalah sebaik-baik umat manusia yang dipelihara kepada masyarakat umum, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran surah ayat 110. Di atas sudah dijelaskan bahwa umat Islam, dakwah merupakan tugas suci, bukan hanya kewajiban para ulama, mubalir, dan tokoh-tokoh Islam saja, akan tetapi tugas bagi seluruh umat Islam. Bagi kita umat Islam, dakwah merupakan tugas suci, bukan hanya kewajiban para ulama, mubalir, dan tokoh-tokoh Islam saja, akan tetapi tugas bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, karena dakwah adalah merupakan kehidupan agama baik untuk masa sekarang ini, terutama untuk masa-masa yang akan datang. Hidup dan matinya akan sepenuhnya tergantung kepada dakwah. Oleh karena itu, tidaklah berlebih-lebihan jika saya katakan bahwa di tengah para dai, hidup dan mati agama, dan semua umat Islam menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dikuasai tentang keislaman. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip dakwah. Semacam ini menurut saya merupakan prinsip umum atau disebut kaidah kaliyah yang dipenuhi oleh dai dalam melaksanakan dakwah dan tidak dilanggar oleh siapapun. Prinsip ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 250 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Menegaskan Al-Nafi dalam ayat di atas menurut Sayyid Qutb merupakan penegasan dalam bentuk yang mutlak atau al-nafi al-mutlak, dalam arti menafikan, memaksakan agama dalam bentuk apapun. Agama Islam, kata Sayyid Qutb, adalah agama yang mendeklarasikan prinsip atau kebebasan agama yang mulia ini. Di balik prinsip ini tampak jelas adanya penghormatan Tuhan kepada manusia untuk menghormati terhadap agamanya, pikiran dan spiritualnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kebebasan kepada manusia menyangkut kepercayaannya, benar atau sesat, dan menjadikannya masalah ini sebagai agama merupakan kebebasan penting dari semua kebebasan yang dimiliki manusia. Kebebasan agama merupakan hak pertama yang dimiliki manusia. Kebebasan agama atau akidah ini menurut Sayyid Qutb harus disertai kebebasan dakwah terhadap agama itu. Juga harus disertai rasa aman dan bebas diancam dan fitnah. Sebab dalam Islam tidak untuk memaksa orang atau menerima Islam, tetapi untuk menjaga dan menjamin dua kebebasan yang amat penting itu: kebebasan agama atau akidah dan kebebasan dakwah. Islam melarang keras memaksa agama itu.
Hal ini menurut Sayyid Qutb karena masalah agama atau akidah adalah masalah menerima atau menolak setelah adanya penjelasan atau al-barian dan pemahaman, dan sama sekali bukan masalah pemaksaan. Itu sebenarnya Islam datang dengan mengetuk pikiran dan mengisi manusia serta semua potensi kesadaran yang dimiliki. Ia berbicara kepada akal dan keadaan manusia yang aktif, sebagaimana ia berbicara pada fitrah yang merupakan hakikat primer manusia tanpa sedikit pun menggunakan unsur paksaan. Kepercayaan agama ini tidak masuk ke dalam jiwa manusia dengan cara paksaan. Pemaksaan agama ini menurut Sayyid Qutb selain dilarang juga tidak ada arti apapun. Menolak dari prinsip kebebasan agama ini, maka dakwah tidak boleh memaksa tetapi memberikan penjelasan atau al-bayan. Seperti telah dijelaskan di atas, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam berambisi dan berkeinginan agar setiap orang menerima Islam. Namun keinginan Nabi tidak diperkenankan karena Allah SWT berdiri tidak berkehendak agar semua orang menjadi beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 yang artinya, di jalan Tuhanmu tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang semuanya? Kebebasan agama yang diajarkan Islam. Kebebasan agama yang diajarkan agama Islam menurut Sayyid Qutb tidak diberikan kepada hanya orang-orang Islam saja, tetapi diberikan kepada penganut agama-agama yang berbeda-beda. Islam mengharuskan kepada kaum muslim agar menghentikan hak itu kepada setiap orang. Dengan begitu menjadi jelas dan nyata bahwa Islam adalah sistem universal di mana setiap orang di bawah naungannya dapat hidup aman dan sentosa, menikmati kebebasan agama atas dasar persamaan dan perlindungan di kaum muslimin. Mungkin hanya ini video saya. Jika ada kata-kata yang kurang itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang lebih itu datangnya dari Allah SWT. Pak lebihan. Dikit babi lebih bingko. Baik, mungkin cuma ini saja video saya hari ini. Kurang dan lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.